Aduh, pusing. Nyambung mangga gagal terus. Nyambung pucuk gagal. Nyambung mata tunas gagal. Ya udah, pakai cara ini aja. Ini langsung sambung di pohon induknya, tempel akar, tempel batang. Hasilnya 1000% berhasil guys. Ini nanti panen langsung dapat bibit yang super besar. Gampang sekali caranya guys. Tinggal tempel batang, tempel akar, sebulan langsung nempel, potong, dan berhasil langsung dapat bibit yang cukup besar. Iya, jumpa lagi Sobat Info, Sobat para petani milenial dimanapun berada. Kali ini kembali saya Ian di channel YouTube Info Milenial, akan sharing lagi pengalaman yang bagi saya sangat membantu. Mudah-mudahan juga akan bisa membantu kawan-kawan para petani pemula dan para petani milenial semuanya. Nah, jadi ini tadi cerita di awal adalah proses sambung menyambung mangga, membuat bibit mangga yang sering gagal. Nah, kali ini saya akan berbagi tipsnya bagaimana cara membuat bibit mangga yang 1000% pasti berhasil. Nah, ini saya memanfaatkan bedengan biji mangga. Beberapa bulan yang lalu saya sudah semai dalam polybag. Ya, ceritanya sudah pernah melakukan beberapa kali sambung pucuk, tetapi gagal total ya. Mungkin karena jam terbang masih sedikit di bidang sambung menyambung mangga, atau juga mungkin jenis mangga yang disambung kurang cocok. Oke. Nah, tapi lepas dari itu, semua masalah ini hari ini kita akan atasi dengan solusi 1000% berhasil. Nah, bedengan mangga yang tadi yang dulunya itu sempat gagal-gagal terus, hari ini kita bongkar ulang ya. Bongkar ulang lagi bro. Kita repotting ya, ganti polybagnya, ganti potnya. Nah, kebetulan keuntungannya juga satu polybag ini kemarin sama biji satu biji kok malah tumbuh banyak tunas ya, banyak anakan. Ada yang 2-3. Nah, ini juga bonus bagi kita. Jadi dari satu polybag tadi kita jadikan 3 bibit, 2-3 bibit ya. Ini kita siapkan media yang bagus, media yang baru, harus super subur ya. Caranya media yang subur itu sangat gampang. Dalam video-video sebelumnya saya sudah sering membuatkan tutorialnya. Nah, itu adalah campuran tanah humus, pupuk kandang, dan sekam bakar atau arang sekam. Nah, tadi bibit mangga yang kita bongkar-bongkar kembali kita semai dalam polybag ya. Tanahnya diisi full dalam polybag ini, kemudian bibit mangganya dimasukkan, dipadatkan sedikit agar bibit mangganya tidak goyang ya. Yakin kawan-kawan info kalau melakukan yang ini pasti sudah sering kali dilakukan penanaman bibit di dalam polybag ya. Tetapi bukan itu yang akan kita bahas secara mendalam pada hari ini ya. Setelah nanti ini semua bibit mangga ini kita semai ulang dalam polybag yang baru, dalam media tanam yang baru. Nah, itu sekitar ya, kita menunggu sampai bibit ini menjadi fit ya, menjadi fit, sehat kembali, perakarannya mulai kokoh, kuat. Nah, baru kita akan lakukan proses lanjutan. Nah, proses lanjutan itu ini adalah solusi ya, solusi yang ingin saya tawarkan kepada kawan-kawan sobat info, sobat petani milenial, petani pemula, bagaimana kita kali ini membuat
bibit mangga tanpa hambatan, tanpa gagal lagi. Jadi ini cara ini saya sudah lakukan, sudah buktikan 1000% ya. Nah, kalau 100% masih kurang, tapi ini 1000% pasti berhasil. 1 bulan sudah bisa mendapatkan bibit yang langsung jadi, langsung besar. Nah, ini adalah penampakan setelah 1 bulan kita lakukan penggantian polybag, penggantian media tanam. Nah, tunasnya kita lihat kawan-kawan, sudah sangat subur, sangat lebat ya. Jadi ini tanda kalau bibit mangga ya, seedling ya kalau lebih tepatnya, batang dasar ini, karena ini adalah jenis mangga yang kecut, yang tidak jelas asal usulnya, varietasnya tidak jelas, tetapi akan kita manfaatkan sebagai batang bawah atau batang dasar pembuatan bibit mangga unggul. Nah, ini contohnya kawan-kawan ya. Sebenarnya pada proses penyambungan, proses pembuatan bibit ini sudah pernah saya bahas juga dalam konten sebelumnya, itu yaitu mangga yang diinfus ya. Silahkan kawan-kawan cari saja, sudah komplit cara melakukan proses penyambungan ini. Nah, jadi seperti ini kawan-kawan, kita manfaatkan tadi batang mangga yang kita semai dalam polybag tadi. Nah, ini kita langsung tempelkan kepada pohon induk mangga yang kita mau kembang biakan bibitnya ya. Ini adalah mangga unggul jenis Kyojai ya. Kyojai kawan-kawan sudah pasti sering mendengarnya. Ini kita langsung tempelkan batang bawahnya, nanti menempel. Setelah menempel tinggal kita potong, langsung dapat bibit baru yang ukuran besar ya. Nah, ini adalah jenis mangga cok kanan. Nah, saya langsung sambungkan saja dengan seedling tadi, batang bawah tadi yang kita semai sebelumnya sebulan yang lalu. Nah, kita tempelkan, dan ini proses ini akan berhasil, akan menempel dengan baik setelah usia kurang lebih 1 bulan ke depan ya. Nah, nanti pada saat proses pemanenan saya akan buat juga videonya, jadi pembuktiannya seperti apa proses menempelnya batang bawah ini yang kita sisipkan ke pohon indukan ya. Nah, jadi cuma kerepotannya kita perlu membawa bibit-bibit ini ke setiap pohon mangga yang ada di pekarangan atau di kebun kawan-kawan info milenial semuanya ya. Nah, tapi bukan masalah kalau hanya tinggal angkat polybag ya. Yang masalah itu kalau buat bibit mangga selalu gagal dan gagal. Nah, ini solusinya pasti top chair ya. Top chair 1000% berhasil ya. Di samping berhasil melakukan proses penyambungan, nah kita kelebihannya akan mendapatkan bibit yang langsung besar. Nah, ini juga akan memotong masa perawatan tanaman kita. Jadi kalau bibitnya bisa seukuran ini besarnya, ini paling lambat setahun mangga kawan-kawan semua sudah langsung bisa berbuah. Nah, ini juga kelebihannya kalau kita melakukan proses pembuatan bibit mangga dengan metode tempel langsung di batang induknya, atau istilah kerennya di dunia pertanian ini adalah teknik sambung tempel susu ya, sambung susu. Nah, kalau saya sebut sambung susu nanti pikirannya kawan-kawan malah yang lain-lain. Jadi saya langsung katakan saja ini adalah tempel akar atau tempel batang gitu ya, lebih keren. Ya, kawan-kawan silakan mencoba, ini sangat mudah. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa terus berkarya, terus menanam pohon, dan terakhir salam info.